بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd, kita lanjutkan membahas kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab At-Tauhid yang ditulis oleh Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kita masih membahas bab berkaitan dengan masalah larangan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di sisi kuburan, karena itu mengantarkan kepada syirik besar. Kemudian didatangkan riwayat oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, faqad naha anhu wa huwa fi akhir hayatihi. Maka sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari yang demikian itu, dan tatkala itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi atau berada di akhir hayatnya. Summa innahu la'ana wa huwa fi siyaqi man fa'alahu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat, dan tatkala itu beliau sedang berada di posisi atau kondisi sakit hendak meninggal, terhadap orang yang melakukan yang demikian. Wassalatu indaha min dzalik, dan salat di samping kuburan termasuk apa? Larangan tersebut. Wa in lam yubna masjidun, sekalipun belum dibangun masjid. Paham di sini? Jadi kalau ada orang beribadah di samping kuburan karena Allah Ta'ala, maka itu dianggap orang yang membangun masjid atau orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Konsekuensinya mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala dan dicap sebagai seburuk-buruknya manusia. Wa huwa ma'na qauliha, dan itu adalah makna ucapan khusyya ayyuttakhadha masjidan, dikhawatirkan ayyuttakhadha, dijadikan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai masjid. Fa inna sahabata lam yakunu liyabnu haula qabrihi masjidan, karena sahabat mereka tidaklah membangun di samping kuburan Nabi itu adalah masjid. Ini bukti bahwasanya masuknya kuburan Nabi ke dalam Masjid Nabawi itu bukan dari perintah syariat, bahkan sahabat sendiri tidak melakukan yang demikian. Wa kullu mawdi'in yusalla fihi yusamma masjidan, dan setiap tempat yang disolatkan padanya maka disebut dengan masjid. Makanya walaupun tidak membangun bangunannya secara fisik, sekedar beribadah untuk Allah, itu sudah menjadikan kuburan sebagai masjid. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, telah dijadikan untukku bumi ini adalah masjid dan juga alat untuk bersuci. Hadza min kalami Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Ini kalamnya siapa? Syekhul Islam, ya. Yuwaddihu bihi ma tadullu alaihi al-haditsu as-sabiqatu fil bab. Beliau jelaskan dengannya terhadap apa yang ditunjukkan terhadapnya oleh hadis-hadis yang telah berlalu dalam bab ini, yaitu hadis tentang apa? Larangan menjadikan kuburan sebagai masjid. Bahwa sekedar beribadah karena Allah di samping kuburan termasuk menjadikan kuburan sebagai masjid, ya. Dan yang namanya ibadah itu ya sesuai dengan jenisnya, ada salat, ya, ada baca Al-Qur'an dan seterusnya. Tawdihu kalam Ibnu Taimiyah, penjelasan dari kalam Ibnu Taimiyah, faqauluhu faqad naha anhu fi akhir hayatihi kama fi haditsin Jundubin. Itu sebagaimana dalam hadisnya Jundub bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat orang Yahud dan orang Yahud dikarenakan mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid, ya. Wa qawluhu thumma innahu la'ana wa huwa fi siyaq man fa'alah kama fi hadis Aisyah, ya, sebagaimana dalam hadisnya Aisyah. Wa qawluhu was-salatu 'indaha min dzalik, bahwasanya salat di sisi kuburan termasuk dari larangan tersebut, termasuk dari menjadikan kuburan sebagai masjid, ay min ittikhadhiha masajida, termasuk menjadikan kuburan sebagai masjid.
Wa qauluhu wa in lam yubna masjidun, sekalipun belum dibangun masjid. Ai as-salatu 'indal kubur min ittikhadhiha masajida. Salat, melakukan salat di samping kuburan termasuk menjadikan kuburan sebagai masjid. Al-mal'unu man fa'alahu, yang dilaknat orang yang melakukannya. Walau biduni bina'i masajida, walaupun tanpa membangun masjid. Apa makna dari laknat Allah? Adalah dijauhi dari rahmat Allah. Sedangkan manusia itu masuk ke dalam surga Allah, itu diantara sebabnya adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yudkhila ahadakum amaluhu. Kemudian ditanya, wala anta ya Rasulullah? Kata Rasulullah, wala ana, ya. Illa birahmatillah, atau kama qala alaihi salatu wasallam. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada amalan yang bisa memasukkan kalian ke dalam surga. Ditanya, tidak juga engkau ya Rasulullah? Kata Rasulullah, tidak juga aku. Akan tetapi apa? Dengan rahmat Allah. Dan rahmat Allah kita capai, kita dapati dengan apa? Dengan amal soleh. Ya. Jadi kalau orang terlaknat, artinya dijauhi dari rahmat Allah, maka bagaimana dia masuk surga? Wa qawluhu wa huwa ma'na qawliha, dan itu makna ucapan khasya ayyuttakhadha masjida, dikhawatirkan kuburan Nabi dijadikan sebagai masjid. Ai makna qawli Aisyah fi ta'lili dafni Nabi sallallahu alaihi wasallam fi baitih. Makna dari ucapan Aisyah, alasan mengubur Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam rumahnya, wa adami ibrazi qabrihi, dan tidak menampakkan kuburannya, ya, yaitu kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qawluhu fa inna sahabata lam yakunu liyabnu haula qabrihi masjidan, maka sesungguhnya sahabat mereka tidak membangun di samping kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam masjid. Ai lima alimu min tashdidihi sallallahu alaihi wasallam fi dzalik, karena mereka tahu, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tashdidihi fi dzalik, ya, bersikap keras dalam masalah itu, wa taghlidihi, ya, dan juga bersikeras dalam masalah itu, wa la'ni man fa'alahu, dan melaknat orang yang melakukan itu. Makanya para sahabat mereka tidak melakukan apa? Membangun masjid di kuburan Nabi atau di sampingin kuburan Nabi, karena mereka tahu Nabi SAW melarang itu dengan keras. Bahkan Nabi mendoakan apa? Laknat bagi mereka yang membangun masjid atau kuburan sebagai masjid. Fa yakunul maqsudu an-nahya 'anis salati 'indaha, maka yang dimaksud dengan membangun kuburan sebagai masjid adalah salat di kuburan, itu yang dimaksud. Dan ternyata banyak di antara saudara kita ini justru nggak mengerti masalah itu, ya. Ini masalah akidah. Ya wajar ya, majelis mereka itu tidak membahas ilmiah. Sekalipun mereka bahas, mereka tidak membawakan dalil. Sekalipun membawakan dalil, mereka takwil. Makanya kebenaran itu tidak murni, ya sudah dirubah-rubah oleh mereka. Dan secara umum mereka kalau bermajelis itu ya hanya nyanyi-nyanyi, ya, marawisan. Itu majelisnya mereka, jauh dari ilmu. Makanya wajar perbuatannya itu banyak penyimpangan, ya. Tidak sesuai dengan syariat. Justru malah melanggar syariat. Wa qawluhu wa kullu mawdi'in qusidat as-salatu fihi faqad ittukhidha masjidan. Dan setiap tempat yang dimaksudkan salat padanya, maka sungguh telah dijadikan tempat tersebut sebagai masjid. Likaunihi u'idda lis-salati wa in lam yubna. Dikarenakan kondisi tempat tersebut disiapkan untuk salat sekalipun tidak dibangun, ya, tempat salat. Apalagi kalau misalkan menjadi rutinitas, ya.
Setiap malam Jumat atau misalkan Kamis sore, pasti orang datang ke kuburan untuk melakukan ziarah sambil sholat, sambil berdoa, sambil barakallahu fikum. Mungkin ada yang kurban, ya, menyembeli dan seterusnya. Nah, ini dampak negatif dari tidak memiliki ilmu. Ilmu Allah itu sangatlah luas, ya. Terlalu luas. Kita habiskan seluruh waktu kita, umur kita tidak bisa mencapai kepada puncaknya ilmu, nggak bisa. Saking luasnya ilmu Allah. Makanya Allah mengatakan, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian dianugerahkan ilmu melainkan sedikit. Apalagi kalau misalkan kita malas-malasan menuntut ilmunya, maka nilainya 0, ya. Nah, ini dampak negatifnya. Orang kalau nggak punya ilmu itu, sekian banyak penyimpangan yang dia lakukan. Wal'iyadu billah. Ay wa in lam yaqsud bidzalika bi khususihi. Sekalipun dia tidak bermaksud dengan hal tersebut dengan mengkhususkan. Bal uqiat fihi salatu, bahkan ditegakkan padanya salat aradon, ya, tiba-tiba. Lamma hana waqtuha fihi, tatkala datang waktu salat, ya, pada tempat tersebut. Ada orang misalkan berada di kuburan, kebetulan masuk salat asar, ya, dan dia ada di kuburan tadi, maka dikerjakan salat asar di kuburan tersebut. Itu termasuk menjadikan apa? Menjadikan kuburan sebagai masjid, walaupun dia tidak berniat untuk apa, sengaja mengkhususkan datang ke kuburan untuk sholat, enggak. Sudah termasuk. Apalagi yang sengaja mengkhususkan, sengaja berbekal, sengaja sewa mobil untuk datang ke kuburan melaksanakan sholat di dalamnya. Wa qauluhu kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ucapan sebagaimana dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tuhura, dijadikan untukku bumi sebagai masjid dan juga alat bersuci. Arada bihil istidlal lil jumlati allati qablah, beliau inginkan dengannya berdalil untuk jumlah sebelumnya. Haitsu sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menamai fi hadzal hadis, dalam hadis ini, al arda masjidan, bumi itu adalah masjid. Tajuzu sholatu fi kulli buq'atin minha, artinya apa? Boleh seseorang melaksanakan salat pada apa? Pada setiap tempat dari bumi. Nah, ini syariat apa? Syariat Islam. Ya, syariat Islam diperbolehkan, dan ini merupakan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat muslim. Dibolehkan untuk mereka salat pada setiap tempat dari, ya, dari apa? Dari bumi. Illa mastathnahu dalilu, kecuali yang diperkecualikan oleh dalil, ya, seperti WC, ya, tempat penyembelihan dan seterusnya, atau tempat sampah, mazbalah. Wali Ahmad bi sanadin jayyidin an Ibnu Mas'ud, milik Imam Ahmad dengan sanad yang baik dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, marfu'an, secara marfu'. Inna min syirarin nasi man tudrikuhumus sa'atu wa hum ahya'un, sesungguhnya termasuk manusia yang paling buruk adalah mereka yang mendapati hari kiamat dalam kondisi masih hidup. Itu yang paling buruk, ya. Jadi datang hari kiamat dia masih hidup, ya. Itu adalah orang yang paling buruk, merasakan pedihnya, ya, dahsyatnya hari kiamat, ya. Nanti dijelaskan maksudnya apa, ya. Setiap kita pasti dibangkitkan pada hari kiamat. Maksudnya yaitu merasakan tanda-tandanya yang dahsyat tadi. Walladzina yattakhidunal qubura masajida, dan termasuk yang paling buruk adalah orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Paling buruk, walaupun niatnya baik, bagus, ya. Niatnya tabarruk, ya. Bahkan walaupun itu kuburan Nabi,
dia sengaja mengkhususkan untuk sholat di kuburan Nabi, termasuk. Warawahu Abu Hatim fi sahihi syirarun nas bi kasri shin jam'u syarrin. Syirar itu jamak syarrin, buruk. Af'alu tafdhil itu adalah fi'il tafdhil. Man tudrikuhumus sa'atu ay muqaddimatiha. Maksudnya apa? Pendahulu-pendahulunya, tanda-tandanya. Adapun hari kiamatnya kita semuanya akan dibangkitkan. Ka khurujid dabbah, seperti keluarnya apa? Binatang melata. Di antara tandanya wa tulu'isy syamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari sisi barat. Yattakhidunal qubura masajida, dan diantaranya juga yang termasuk paling buruk, mereka yang menjadikan kuburan sebagai masjid, ay bis-sholati indaha wa ilaiha, yaitu orang yang sholat di sisi kuburan walaupun menghadapnya bukan ke kuburannya tapi di sampingnya, atau justru dia menghadap ke kuburan sholatnya. Ada masjid pas di depan imam itu ada kuburan, menghadap kuburan. Makanya luar biasa ya, sayang sekali kita lihat ada masjid besar ternyata ada kuburannya, ya. Barakallahu fikum, itu batil ya salat di situ, burukan, dosa. Yattakhidunal qubura masajida ay bisalati indaha wa ilaiha. Al ma'na li ijmalil hadis, makna secara global untuk hadis adalah yukhbiru sallallahu alaihi wasallam amman taqumu sa'atu alaihim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang orang yang merasakan terjadinya hari kiamat atas mereka, wahum ahya'un, dalam kondisi mereka masih hidup. Annahum syirarun nas, bahwa mereka adalah sejelek-jeleknya manusia. Ini adalah dalil bahwasanya hari kiamat akan dirasakan oleh orang-orang yang paling jelek. Dan orang yang paling jelek itu termasuk orang kafir, orang musyrik, ya, orang-orang yang paling jelek. Wa minhum alladzina yusalluna 'indal quburi, dan termasuk dari mereka orang-orang jelek adalah orang-orang yang salat di samping kuburan, wa ilaiha, dan menghadap kuburan. Wa yabnuna 'alaiha al-kibaba, dan membangun di atas kuburan kubah, ya. Jadi orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid termasuk orang yang paling jelek, dan orang yang paling jelek adalah orang yang akan mendapatkan hari kiamat dalam kondisi masih hidup, merasakan dahsyatnya, fitnahnya. Nah, walaupun dia muslim, walaupun dia KTP-nya muslim, bersyahadat, tapi kalau dia menjadikan kuburan sebagai masjid dengan sholat di sampingnya, itu yang ditakutkan apa? Allah panjangkan umur mereka sehingga mendapatkan hari kiamat, yaitu tanda-tanda dari hari kiamat. Luar biasa. Antum jangan pikir itu perkara yang remeh, dahsyat itu. Orang terfitnah di situ. Ya, bagaimana tidak? Dajjal bisa, ya, menyembuhkan atau bisa menghidupkan, bisa menurunkan hujan, bisa menumbuhkan tanaman, sekian banyak fitnahnya. Ya. Demikian juga matahari terbit dari arah barat, ya, keluarnya binatang melata dan seterusnya. Luar biasa. Perkara-perkara yang menakutkan, dan orang-orang yang buruk akan Allah hidupkan, Allah panjangkan supaya merasakan apa? Kedahsyatan itu. Dan termasuk ini adalah orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid walaupun dia muslim. Dan justru yang kebanyakan melakukan itu adalah orang muslim, ya. Wa hadza tahdzirun li ummatihi, dan ini adalah peringatan untuk umatnya, peringatan. Tapi kenapalah kita ini enggak bisa mengambil peringatan ini? Antaf'ala ma'a kuburi nabiyihim wa salihihim misda fi'li haulal asyrar, dari mereka melakukan bersama kuburan nabi mereka dan orang soleh mereka seperti yang dilakukan mereka orang-orang yang buruk. Ma'istafadu minal hadis, yang bisa diambil faedah dari hadis ini adalah at-tahdhiru an as-salati 'indal kubur, peringatan dari salat di sisi kuburan. Li'annahu wasilatun ila syirki, karena itu adalah wasilah kepada syirik. Walaupun dia mengaku ini salat untuk Allah,
Tapi tetap saja itu adalah wasilah yang mengantarkan kepada kesyirikan. Awalnya mungkin untuk Allah, ya. Kemudian dia merasa ternyata sholat di kuburan ini lebih bermanfaat dibandingkan di masjid. Sehingga lama-lamaan dia lupa bahwasanya sholat ini untuk Allah, sehingga sholatnya untuk selain Allah. Atsaniya anna man ittakhadha qubur as-salihin masajida lis-salati fiha fa huwa min syiraril khalqi. Bahwa orang yang menjadikan kuburan orang-orang saleh masjid-masjid untuk salat di dalamnya, maka dia termasuk dari makhluk yang paling jelek. Wa in kana qasduhu taqarruba ila Allah, sekalipun tujuannya adalah mendekatkan diri kepada Allah, enggak bisa. Ya. Niat yang salihah yang baik itu tidak bisa merubah perkara yang buruk, enggak bisa. Ya, walaupun dia niatnya untuk Allah, karena Allah memuliakan wali Allah, memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak bisa. Makanya dalam beragama itu tidak cukup dengan niat yang baik, ya. Tidak cukup dengan niat yang baik. Kalau misalkan beragama itu dicukupkan dengan niat yang baik, maka niscaya tidak ada kesyirikan di atas muka bumi ini. Tidak ada kebid'ahan di atas muka bumi ini. Karena setiap orang yang melakukan itu niat mereka baik. Ada yang niatnya memuliakan Allah, karena kita ini banyak dosa, enggak mungkin kita minta langsung dengan Allah. Jadi kita harus cari perantara yang mulia di sisi Allah, seperti para nabi, ya, para malaikat, para wali. Bagus niatnya. Ada yang melakukan sekian banyak kebid'ahan, niatnya bagus. Untuk apa? Untuk mengajak manusia berzikir, baca selawat, baca Al-Quran. Bagus niatnya. Kalau misalkan niat yang baik, ya, itu untuk patokan kebaikan apa yang dilakukan dan bisa merubah sesuatu yang buruk menjadi baik, ya, maka tidak ada kesyirikan atau keburukan atau kebid'ahan di atas muka bumi ini. Karena masing-masing itu mengklaim dengan niat yang baik. Makanya tidak cukup beribadah sebatas niat yang baik, tidak cukup, ya. Kalau misalkan niat itu adalah tolak ukurnya, maka kaum Nuh alaihi salam yang mereka membuat patung itu tidak disalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan niat mereka bagus untuk mengingat jasa-jasa orang yang baik ini, sehingga kita pun termotivasi untuk melakukan ibadah sebagaimana yang mereka lakukan. Itu enggak cukup. As-salis anna sa'ata taqumu ala syirarin nas, bahwasanya hari kiamat akan ditegakkan terhadap orang-orang yang paling buruk, ya. Ar-rabi'ah tahdhiru anisyirki wa wasailihi wa may yuqarribu ilaihi. Peringatan dari kesyirikan dan wasilah-wasilahnya dan sesuatu yang mendekatkan kepada kesyirikan. Ma makana qasdu sahibi tilkal wasaili. Bagaimanapun niat pelaku wasilah tersebut, mau niatnya baik, niatnya bagus, itu tetap buruk. Apalagi kalau misalkan niatnya sudah buruk, ya. Kalau orang-orang terdahulu itu mereka niatnya masih bagus, ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau misalkan orang sekarang lebih buruk, mereka datang ke kuburan untuk kepentingan dunia, ya, untuk supaya menang, ya. Kalau misalkan dia sedang menjabat, atau supaya laris dagangannya, atau supaya misalkan bisa mengalahkan musuhnya dan seterusnya, itu lebih buruk justru, ya. Kalau yang niatnya baik untuk Allah itu saja sudah disalahkan, apalagi yang demikian. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.